tunggu 7 jam. Sebelum 7 jam siapa tahu nanti dia bertaubat. Dia bertaubat, dia membaca istighfar. Dan karena itu dihapus, ada malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik kita. Yang di sebelah kiri ada namanya malaikat atid yang memaksakan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan tidak dipaksakan. Contoh, sebaliknya, ada apa ini? Kursi atau bangku? Ini artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang sangat istimewa. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, dan yang ketiga adalah akhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai 280. Kita sudah membahas ya surah Al-Fatihah dan ayat kursi ya, dengan memerlukan 9 video, 8 video untuk Al-Fatihah dan 1 video untuk ayat kursi. Sekarang kita akan meneruskan belajar mentadabbur Al-Quran dengan cara yang sangat sederhana, singkat, dan sesuai dengan kemampuan kita. Yaitu kita akan membahas surah akhir Al-Baqarah itu tadi. Akhir Al-Baqarah yaitu ayat 284 sampai 200. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. la yukallifullahu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la Tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, di dalam ayat yang kita baca tadi dijelaskan bahwa Allah memiliki segala isi alam ini. Allah yang mempunyai
seluruh yang mempunyai alam ini dengan segala isinya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit ada matahari, bulan, dan jutaan bintang-bintang, jutaan planet. Di bumi ada gunung, lautan, daratan, ada manusia, jin, dan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah kepunyaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang memberikan ampun kepada mereka jika mereka bersalah. Allah juga yang menyiksa mereka kalau mereka tidak bertaubat. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pintar. Dia yang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha bijaksana. Diceritakan di dalam tafsir ini, di sebelah kanan kita ini ada malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik kita. Dan di sebelah kiri ada namanya malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk orang, ya, amal buruk kita. Itu raqib itu memimpin atid, memimpin yang sebelah kiri. Jika ada orang berbuat buruk, mendatangkan dosa, dicatat oleh apa? Dicatat oleh siapa? Malaikat atid. Malaikat atid mencatat. Nah, baru selesai berbuat dosa mau dicatat oleh atid, raqib bilang, jangan dicatat dulu guys. Ini harus ditunggu 7 jam. Sebelum 7 jam siapa tahu nanti dia bertaubat. Dia bertaubat, dia membaca istighfar. Oleh karena itu dihapus dia punya dosa. Oh, gitu bro, kata malaikat atid. Gitu. Dan aku ya, jadi Allah maha bijak. Tetapi anak-anak, kalau ada orang mau berbuat baik, mendatangkan pahala, itu belum dicatat ya, belum dicatat, belum dilaksanakan, belum dikerjakan itu pahalanya. Umpama udah jadi dia karena ada satu dengan lain hal atau karena ada kendala, dicatat satu pahala walaupun belum mengerjakan pahala itu, ya, dicatat satu kebaikan, satu pahala. Kalau dia betul mengerjakan pahala itu, dia dapat pahala sampai 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat. Itu anakku, Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Perhatikan di dalam surah apa tadi kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama-sama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan. Contoh, coba lihat nih. Ini ada apa ini? Kursi atau bangku. Ini artinya kalau ada orang sholat berjamaah ya di sini, tidak bisa dia berdiri, boleh duduk. Orang sholat boleh duduk. Sakit dengkul misalnya, sakit apa ini? Lutut, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh tidur sambil berbaring. Tapi tidur sambil berbaring, sholat sambil berbaring itu sebaiknya tidak dikerjakan di masjid, tapi di rumah atau di rumah sakit. Boleh kita sholat berjamaah di masjid, tidur boleh, siapa yang larang? Cuma kelihatannya lucu sekali ya, orang-orang ketawa, ya, ngapain orang-orang tidur? Ya, jadi sebaiknya di rumah sakit atau di rumah kalau tidur kalau sholat sambil tidur. Itu ada orang mau pergi musafir, ya, musafir. Boleh dia memotong sholatnya, ya, meringkas sholatnya. Yang 4 rakaat menjadi
2. 4 rakaat menjadi 2. Ya. Yang 4 rakaat menjadi 2. Boleh. Ya. Boleh juga menjamak. Menjamak artinya gabung. Misalnya sholat isya digabung dengan maghrib. Sholat asar digabung dengan zuhur. Ya. Itu boleh. Jadi Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Tadi kita Tadi kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Betul kita berdoa tadi? Seperti itu? Ya, artinya tuh, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ya, dan ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Permohonanmu aku kabulkan. Ini firman Allah tersebut di dalam kitab-kitab ini. Ya, itu anakku. Jadi Allah menjawab, "Na'am. Aku kabulkan semua permintaanmu." Pintar anak. Ya. Kemudian yang terakhir. Dengarkan Bapak ya. Ustaz bacakan 3 hadis. Berapa? 3 hadis. Tetapi terjemahannya saja. Ustaz tidak baca matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diberi penutup surah Al-Baqarah, ya, yang diberikan kepadaku diambilkan dari perbendaharaan di bawah arsy." Artinya di langit yang ke-7 diambilkan itu. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di malam hari yang tadi itu, maka kedua ayat itu dapat mencukupi, melindungi dari kebutuhan dan dari perlindungan, ya, perlindungan dari bahaya. Ya. Yang ketiga, ya, hadis tadi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, siapa yang membaca tadi itu 3 ayat akhir surah Al-Baqarah itu 3 malam, ya, selama 3 malam, maksudnya berturut-turut, itu setan tidak berani mendekatinya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Anakku, ada juga ulama menjelaskan kepada kita, ceritakan bahwa di dalam Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah itu, kalau kita masuk ke dalam Ka'bah itu ada pintunya kan, Ka'bah, ya, masuk ke sana, di situ tertulis 3 daripada ayat yang tadi itu, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, itu sampai selesai, ya, ditulis di dinding Ka'bah bagian dalam. Itu kata orang-orang yang pernah melihat itu juga, ya, yang ditulis, ya. Juga dikatakan oleh ulama bahwa siapa yang memulai doa dengan Al-Fatihah dan 3 ayat surah apa itu akhir Al-Baqarah tadi, maka sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan doa-doanya, ya. Nah, itulah anak-anakku yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi pada latihan tadabbur ayat
pilihan yang ketiga, ya, yaitu surah Al-Isra besok itu. Insyaallah surah Al-Isra, surahnya nomor 17 itu, ya. Nah, surah nomor 17 ayat 23 sampai dengan 27. Kita cukupkan dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.